upaya optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau untuk kesejahteraan masyarakat, Diskominfo Kabupaten Pati bersama Bea Cukai Kudus menggelar talk show di ruang terbuka Radio Suara Pati. Talk show dengan tema efektivitas kegiatan deteksi dini dan operasi pasar dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi gempur rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pati. Upaya optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang telah disalurkan untuk program bantuan langsung tunai dan kesejahteraan buruh tani tembakau di wilayah Pati. Menghadirkan narasumber dari Kasat Pol PP Kabupaten Pati dan juga narasumber dari perwakilan Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus. Dalam pembukaan talk show yang berlangsung di panggung terbuka Radio Suara Pati, Kepala Diskominfo Pati Ratri Wijayanto menyatakan tujuan utama acara ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang peredaran rokok ilegal dan penggunaan DBHCHT. Dan fungsinya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Kabupaten Pati, kami berharap dan menghimbau apa temuan atau informasi awal mengenai peredaran rokok ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Untuk menyosialisasikan kepada para pendengar Radio Suara Pati maupun para pemirsa channel YouTube Diskominfo Kabupaten Pati serta seluruh masyarakat yang bisa menerima pancaran siaran kami. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan berbagai hal informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal maupun nanti apa-apa yang sudah kami laksanakan, dan nanti dari Bapak berdua ini narasumber dari Satpol PP maupun dari KPPBJ Tipe Madya Kudus akan disampaikan informasi yang saya pikir akan penting sekali dan semoga bisa diambil manfaatnya serta hikmahnya oleh masyarakat Pati. Bapak Ibu sekalian, bahwa memang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1995 tentang cukai, Kabupaten Pati menerima dana bagi hasil cukai sekitar 12,3 miliar, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi harapannya dana bagi hasil itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang berhak menerima dana tersebut, sehingga bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pati. Harapan dari kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pati tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi kita semua dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati. Karena nanti pasti dalam penjelasan Bapak narasumber ini mengenai dampak negatif dari peredaran rokok ilegal, selain dari aspek keuangan negara, pendapatan negara, maupun mungkin dari aspek-aspek yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini Diskominfo Kabupaten Pati dalam tugas pokok dan fungsinya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Kabupaten Pati, kami berharap dan menghimbau apabila memang nanti masyarakat menemukan atau mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, rokok yang tidak bercukai, mohon bisa ikut berkontribusi untuk melaporkan. Jadi kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengelola beberapa atau memiliki kanal aduan, baik itu nanti melalui platform medsos yang ada di Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga ada di WhatsApp juga di 0811-266-0295. Nanti silahkan laporkan sedini mungkin setiap ada temuan atau informasi awal mengenai peredaran rokok ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Kemudian kami juga berharap
Bapak Ibu semua yang menyaksikan siaran ini tidak perlu yang muluk-muluk dalam hal kontribusinya, cukup sederhana saja. Misalnya ketika memiliki tukang di rumah, ketika membangun rumah, atau mungkin pada saat jagung melean, entah itu melean sunat atau melean nganten, ya mungkin suguhannya ya salah satunya gunakan rokok yang legal atau yang bercukai. Itu juga sebenarnya kontribusi sederhana, dan ini mungkin juga bisa menjadi contoh dan bisa dilihat mungkin tetangganya dan teman-teman rekan yang lainnya. Di sesi pertama, Kasat Pol PP Kabupaten Pati Sugiono menjelaskan, dalam bidang penegakan hukum di Satpol PP Kabupaten Pati, bahwa upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal adalah melaksanakan kegiatan deteksi dini dan operasi pasar. Menurut tercatat untuk tahun 2023, Satpol PP dalam melaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal berhasil mengamankan 46.344 batang rokok ilegal melalui 61X kegiatan deteksi dini dan 89X penindakan operasi di pasar. Menurut Sugiono Kasat Pol PP Kabupaten Pati, penyebaran rokok ilegal sering didapati di daerah perbatasan di Kabupaten Pati, seperti di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Jaken, Kecamatan Pucakwangi, dan juga Batangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan warga soal rokok ilegal. Namun terkait deteksi dini menjelang operasi pasar, di mana petugas Satpol PP memiliki cara sendiri untuk mendeteksi dini peredaran rokok ilegal di pasar. Sekitar 12.000 batang rokok selama 1 tahun. Jadi cukup beredarnya cukup rendah. Tahun 2023 ini naik hampir 46.000 sekian. Ini ternyata trennya naik. Kemudian tahun 2024 ini turun di semester sampai dengan hari ini ya, bulan Juni ya. Itu sekitar 5.320 batang yang kita razia, kita temukan, dan ini langsung diserahkan kepada Bea Cukai Kudus untuk dimusnahkan. Dan yang terakhir kemarin pada bulan kemarin ya, di Jepara itu dihanguskan, dimusnahkan lah. Itu sebagai barang milik negara yang dihanguskan. Hampir kerugian negara cukup besar, sekitar berapa miliar itu yang nanti Bea Cukai yang mengetahuinya. Terkait dengan penyebaran rokok ilegal ini, rata-rata yang paling banyak adalah di daerah-daerah perbatasan. Jadi yang sering kita temukan di daerah perbatasan Pati, misalnya di Kecamatan Sukolilo, kemudian Kecamatan Jaken, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Batangan, Kecamatan Dukusti. Ini ya cukup banyak terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Dan kami datang ke sana itu bukan untuk merazia ya, tapi itu juga bagian dari sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena masyarakat ini juga tidak tahu, yang penting aku beli rokok murah. Nah, itu. Yang penting aku beli rokok murah. Apalagi di sana itu kan banyak pekerja pertanian, pekerja ladang, kemudian di sawah. Ini kan agak murah. Kemudian tadi Pak Kadis Kominfo menyampaikan jagung manten, jagung mungkin menunggu jenazah, itu kan juga kadang sampai pagi. Sekali main kartu kali dengan rokok itu. Kemudian hajat-hajat yang lainnya, itu ya mungkin lah itu yang perlu kita pahamkan. Jadi ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kami sudah tidak lagi menangani terkait dengan sosialisasi dan ditangani oleh Kominfo. Ini kan lebih luas, lewat kesenian, lewat radio, lewat campur sari, lewat ketoprak, dan lain-lainnya. Dan tentunya ini adalah sangat-sangat efektif terkait dengan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Tugas kami adalah satu, deteksi dini, yang kedua adalah operasi pasar. Untuk deteksi dini ini kita jalankan menjelang OPSAR. Jadi
Jadi di mana tim kami ini kan sudah mendapatkan bintek khusus ya terkait dengan seni bagaimana di lapangan bagaimana kita bisa mendeteksi peredaran rokok ilegal di wilayah. Jadi misalnya kita memakai baju preman, kemudian kita ke lapangan, kita pura-pura membeli rokok, kemudian target sudah kita tentukan. Kita ada informan dari masyarakat. Nah ini peran masyarakat sangat penting. Wah Pak, di sana ada Pak. Kita carikan di sana. Datang ke sana, kita pura-pura rokok, pura-pura kita beli rokok lah. Kita tentunya kan juga didampingi dari kepolisian, dari bea cukai terkait dengan deteksi dini. Tapi khusus Kapati ini deteksi dini dari sementara ini dari kami dulu. Dari internal Satpol PP. Sementara itu, Budi Santoso, Humas Bea dan Cukai Kabupaten Kudus menuturkan, peran aktif masyarakat dalam mendukung pencegahan peredaran rokok ilegal sangat penting. Pasalnya, hal ini dapat mengurangi kerugian negara yang diperoleh dari peredaran rokok ilegal. Menurut Budi Santoso, selama melakukan penindakan sebanyak 181 kali di Kabupaten Pati, namun yang memenuhi unsur pidana sebanyak 40 perkara. Namun dengan adanya undang-undang baru tentang harmonisasi peraturan perpajakan, 24 perkara tersebut memilih perkaranya diselesaikan dengan cara RJ Restoratif Justice dan 16 kasus lainnya dilanjutkan ke penyidikan dan berproses di pengadilan. Pada tahun 2023 ini jumlah rokok ilegal adalah sebesar 6,89%. Jadi meningkat dari tahun 2022 sebesar 5,5%. Yang jadi pertanyaan sekarang 6,89% itu sebenarnya berapa kan gitu ya? Jadi total produksi rokok itu tahun 2023 itu 318 miliar batang. Jadi rokok ilegalnya tinggal dikali 6,89 dikali 318. Itu ketemunya hampir 20 sampai 21 miliar batang. Jadi jumlah rokok ilegal adalah seperti itu. Kemudian kalau kita kita kaitkan dengan kerugian negara, berapa sih potensi kerugian negara dari itu? Jadi hampir rata-rata rokok ilegal yang ditemukan itu jenisnya sebagian besar adalah SKM. Sementara SKM itu tarif cukai per batangnya adalah untuk tahun 2023 itu Rp669 per batang. Jadi kalau dikalikan 669 dikali 20 miliar batang itu sekitar 14 triliun, 14 lebih lah. Lebih dari 14 triliun, hampir 15 triliun. Itu baru dari segi cukai. Sementara pungutan terhadap rokok itu kan tidak hanya cukai. Ada pajak rokoknya 10% dari nilai cukai, berarti 14,5 dikali 10%, 1,4 triliun. Ya kan? Berarti kan kurang lebih kerugian negara 16 triliun. Ya kan? Luar biasa. Ya, tapi apakah Bea dan Cukai Kudus berpangku tangan saja dengan kondisi seperti ini? Tentu saja tidak. Jadi tahun 2023 ini Bea dan Cukai Kudus melakukan bekerja sama dengan banyak instansi, salah satunya dengan Satpol PP Kabupaten Pati melakukan berbagai macam penindakan. Jadi tahun 2023 ini jumlah penindakan yang kami lakukan ada 181 kali. 181 kali, kemudian yang memenuhi unsur pidana itu ada 40 Bapak Ibu, ada 40. Tetapi karena ada ini undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang di dalamnya menyangkut cukai, dan ada satu pasal, kalau tidak salah pasal 40B, yang memungkinkan para pelanggar cukai untuk tidak diteruskan ke penyidikan. Ada istilah namanya restoratif justice, Pak, izin. Itu dari 40 pelanggar tindak pidana cukai, 24-nya memilih untuk diselesaikan secara RJ, restoratif justice. Jadi penerimaan Bea dan Cukai Kudus dari RJ itu sekitar 1,9 miliar Pak, tahun 2023. Kemudian yang 16 kita teruskan ke
penyidikan, kemudian dilanjutkan ke penuntutan setelah diterima lengkap oleh kejaksaan dan sudah selesai di peradilan. Karena kebetulan dari 16 kasus itu saya ditunjuk oleh kepala kantor untuk menjadi ahli di persidangan. Saya mengikuti 16-nya sudah selesai dan semuanya sudah divonis bersalah, Pak Bayu. Jadi sementara itu dulu jawaban saya. Talkshow Gempur Rokok Ilegal ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Pati untuk meningkatkan mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Masyarakat juga diedukasi bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini memiliki dampak positif bagi masyarakat untuk pembangunan dan fasilitas masyarakat lainnya. Semua pihak berharap bahwa dengan kerjasama yang baik antara instansi terkait, dana ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Pati. Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan.